Hai Sirul Tuber. Sebagai pelindung diri agar mampu survive di alam liar, beberapa hewan dianugerahi senjata yang mematikan. Senjata yang dimiliki dapat berfungsi untuk langsung melawan musuh ataupun berfungsi sebagai peringatan atau ancaman ketika ada musuh yang mendekat. Kita bisa melihat hewan-hewan yang memiliki senjata dari penampilan fisiknya, bisa berupa tanduk, cakar, dan lainnya. Tapi bagaimana jika senjata itu suatu hari malah membahayakan bagi dirinya sendiri? Nah, berikut ini adalah hewan-hewan yang bagian tubuhnya bisa membunuh dirinya sendiri. Hewan apa sajakah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Paruh dan bulu elang. Elang memiliki rentang umur terpanjang dari spesiesnya. Ia bisa hidup sampai 70 tahun. Tapi untuk mencapai usia tersebut, elang harus membuat keputusan yang sangat sulit. Pada tahun yang ke-40, elang tidak bisa lagi menangkap mangsa yang berfungsi sebagai makanan. Kok bisa ya? Ternyata semakin tua umur elang, paruhnya yang panjang dan tajam akan menjadi bengkok. Sayapnya akan lebih berat karena bulunya menjadi makin tebal, menempel di dada, dan menyulitkannya terbang. Akhirnya, elang akan dihadapkan hanya pada dua pilihan, yaitu mati atau mengalami proses perubahan yang menyakitkan. Proses ini berlangsung selama 150 hari. Prosesnya mengharuskan elang terbang ke puncak gunung dan duduk di sarangnya. Di sana elang membenturkan paruhnya pada batu sampai copot. Kemudian elang akan menunggu paruh baru tumbuh kembali. Setelah itu ia akan mencabut cakar-cakarnya. Saat cakar tumbuh kembali, elang mulai mencabuti bulu-bulu tuanya. Dan setelah itu, elang dapat terbang dengan kelahiran badan baru dan hidup selama 30 tahun lagi. Sungguh perjuangan yang sangat menyakitkan ya guys. Bulu domba. Domba memiliki nama latin Ovis cereus. Hewan ini dikenal dengan ciri-ciri bulunya yang lebat dan tumbuh subur. Domba merupakan hewan ternak yang dikembangbiakan karena kaya akan manfaat yang bisa didapat. Banyak para peternak yang lebih memilih memelihara domba, terutama untuk mendapatkan bulu domba itu sendiri. Bulu domba telah lama digunakan untuk berbagai macam jenis pakaian, sandal, hingga krim kecantikan. Hal ini karena bulu domba mengandung senyawa bernama lanolin. Sedangkan saat dibuat sebagai busana, bulu domba dapat memberikan kehangatan dan kenyamanan begitu dikenakan. Kalian pasti berpikir bahwa bulu domba dicukur memang murni untuk dijual dan dimanfaatkan manusia saja. Tapi, persepsi tersebut ternyata salah ya. Bulu domba memang harus dicukur. Jika dibiarkan sangat panjang, akan mempengaruhi kesehatan si domba. Bulu yang terlalu tebal juga bisa menyebabkan seekor domba sulit bergerak. Jadi, mencukur bulu domba bukan hanya untuk kepentingan produksi saja ya guys, tapi juga untuk kelangsungan hidup si domba. Taring babi rusa. Babi rusa adalah hewan endemik di Indonesia yang tak bisa ditemukan di alam liar belahan bumi manapun selain negara kita ini. Habitat alami mereka ada di Pulau Sulawesi, Pulau Togian, hingga wilayah Kepulauan Maluku. Babi rusa dewasa bisa tumbuh panjang lebih dari 1 meter dan tinggi sekitar 80 cm. Sementara itu, bobot mereka rata-rata berkisar antara 94,7 sampai hampir 100 kg. Dan salah satu ciri paling khas yang dimiliki babi rusa adalah taringnya yang panjang dan melengkung. Taring bawah babi rusa tumbuh panjang hingga melebihi tinggi moncong, sementara taring atas tumbuh menembus moncong dan melengkung hingga menyentuh dahi. Taring panjang ini hanya dimiliki para bejantan.
Taring betina lebih pendek atau malah tidak menumbuhkan taring sama sekali. Fungsi sesungguhnya dari taring menakjubkan babi rusa masih diperdebatkan. Beberapa di antaranya adalah untuk bertarung, menarik perhatian betina, melindungi kepala, hingga memudahkan mereka untuk berjalan di antara lebatnya hutan. Tapi sayang, pada beberapa kasus ujung taring jantan bisa menembus dahi. Dan ini tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup babi rusa. Taring ini bisa tumbuh hingga lebih dari 40 cm panjangnya. Tanduk domba argali. Pernahkah kalian mendengar tentang domba argali? Domba argali atau juga yang dikenal sebagai domba pegunungan merupakan domba terbesar di dunia. Mereka juga bisa tumbuh besar hingga setinggi 1 meter dan beratnya ratusan kilogram. Spesies ini juga memiliki bulu yang lebih panjang dibandingkan dengan spesies domba lainnya. Argali sering diburu karena tanduk spiralnya yang unik. Biasanya, seekor domba argali betina memiliki tanduk yang lebih kecil. Tanduk argali berbentuk putaran spiral, dan domba argali jantan biasanya menggunakan tanduknya untuk bersaing satu sama lain. Namun, selain menjadi senjata potensial untuk menyerang domba lain, tanduknya juga bisa menyebabkan luka fatal bagi diri domba argali sendiri. Saat domba bertambah tua dan tanduknya menjadi lebih besar, tanduknya bisa menembus pipinya sendiri. Pada akhirnya, domba-domba itu bisa mati karena tanduknya yang mematikan. Tanduk yang awalnya digunakan sebagai senjata untuk melindungi diri menjadi ancaman terbesar bagi kehidupan domba-domba argali itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.